peristiwa sejarah yang mana pada saat itu seolah-olah dunia itu jadi dingin, tapi bukan dingin karena cuaca. Nah, dinginnya itu karena ketegangan dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, kebetulan hari ini aku gak sendiri, aku di sini ditemenin sama beberapa teman aku, yaitu halo, saya Vera. Halo, saya Cynthia. Halo, saya Lida. Halo, saya Raja. Nah, jadi kita mulai aja ya. Di sini aku pengen tahu dulu dong, apa sih itu perang dingin, Sel? Jadi gini, perang dingin adalah masa ketegangan politik dan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Keduanya sama-sama menang perang, tapi memiliki paham yang berbeda. Amerika Serikat menganut liberal dan kapitalis, yang mana Amerika Serikat ini menekankan kebebasan individual dan ekonomi pasar. Sedangkan Uni Soviet menganut komunisme, yang mana Uni Soviet ini menekankan pemerataan ekonomi dan kepemilikan bersama. Nah, perbedaan pandangan inilah yang membuat mereka saling curiga dan pada akhirnya mereka bersaing di seluruh dunia. Oh, berarti lebih ke perbedaan karena perbedaan ideologi gitu ya perangnya? Iya, betul banget. Kenapa disebut dingin? Karena ketegangannya terasa, tetapi tidak ada kontak militer langsung antara kedua negara tersebut. Oh, jadi sekarang aku pengen tahu dong bentuk persaingan antara kedua negara tersebut gimana? Jadi persaingan mereka dari bidang yaitu yang pertama di bidang militer mereka sama-sama membentuk aliansi. Terus Amerika dengan Uni Soviet fakta bangsa. Terus yang kedua ada di bidang ekonomi. Amerika membuat masalah lain untuk membantu negara-negara Eropa. Terus yang ketiga ada di bidang teknologi. Bahkan di bidang teknologi mereka berlomba untuk keluar angkasa sampai muncul istilah space race. Oh, berarti bukan cuma soal kekuasaan tapi soal gengsi juga. Betul banget. Siapa yang bisa lebih dulu, lebih canggih dan lebih berpengaruh itu yang dianggap menang. Nah, dari semua persaingan tadi, apa sih apa yang kita persisnya perang dingin? Kalau itu perang dingin dari 1942 sampai 1961 pencatatan itu berada pada krisis rudal Kuba, yang dimana salah satu momen ini adalah perang nuklir skala penuh antara Uni Soviet dan Amerika. Penyebab dari perang dingin itu, penyebab dari krisis rudal Kuba itu adalah mereka ini ada tadi penempatan rudal oleh Uni Soviet di Kuba. Nah, Kuba ini adalah salah satu negara di mana bersekutu dengan Uni Soviet dan berdekatan dengan Amerika Serikat. Nah, itu adalah sebagai balasan untuk Amerika Serikat yang telah mengirim atau menempatkan rudal di Italia dan Turki. Terus beberapa contoh selain itu apa? Peristiwa lain itu sebenarnya ada yaitu pada tahun 1949. Nah, NATO ini adalah sebuah blok pertahanan militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat atau blok Barat. Nah, kemudian ada juga Perang Korea Utara. Nah, Perang Korea Utara itu berlangsung sekitar 1950 sampai 1953. Nah, di mana saat itu Korea Utara dipimpin bersekutu dengan Tiongkok, Uni Soviet, dan Korea Selatan itu bersekutu dengan Amerika, PBB. Dan yang terakhir ada peristiwa pembangunan tembok Berlin pada 1961, di mana Uni Soviet dan Jerman Timur ini kayak membangun tembok fisik yang membagi kota Berlin. Ini sebagai simbol bahwa pemisah antara Eropa Timur dan Eropa Barat. Terus akhir dari perang dingin ini gimana? Oh, jadi akhir perang dingin itu terutama kan pada mulai mata yaitu perang dingin itu pada tahun 1980-an karena munculnya pemimpin Uni Soviet yaitu Mikhail Gorbachev yang bernama dua pilihan dan
penting pada masa itu. Yang pertama itu perestorika, yaitu restrukturasi ekonomi. Yang kedua itu resno, yaitu keterbukaan politik. Terus kebijakan ini membuat negara-negara di bagian Eropa Timur itu mulai melepaskan diri dari Uni terus pada akhirnya Uni Soviet kedua pada tahun 1991. Berarti bubarnya itu pada tahun 1991. Ya, Nah, terus dampak dari perang dingin itu apa Bang? jadi dampak yang pertama itu pastinya negara Amerika Serikat, yaitu menjadi negara satu-satunya negara superpower dunia. Dan yang kedua itu banyak negara yang mulai menerapkan sistem demokrasi. Yang ketiga itu munculnya berbagai kemajuan teknologi dari hasil perlombaan masa perang dingin. Namun di sisi lain juga meninggalkan trauma kehancuran ekonomi dan konflik yang masih terasa hingga saat ini. Jadi itu saja sih. Nah, tadi kan kita bisa jadi mengetahui apa sih itu perang dingin, bentuk-bentuk persaingannya itu bagaimana, contoh-contoh peristiwanya. Nah, dan puncaknya itu pada krisis udah bubar, nah puncak itu pada saat itu. Terus tadi akhirnya itu berakhir pada 1991 ya. Nah, jadi terima kasih untuk hari ini untuk Sally dan teman-temannya sudah menjelaskan apa itu perang dingin. Dan untuk penonton, dari pembahasan tadi kita bisa tahu kita itu jangan terus melupakan sejarah, tapi kita harus tahu sejarah itu harus dipelajari untuk menentukan masa depan kita itu bagaimana ke depannya. Nah, untuk penutupan aku ada jargon nih. Tahu kan kalian itu sejarah? Tahu. Oke. Salam Jasera. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bukan.